Ketika seorang santri kemudian mau mencium tangan seorang kiainya atau berjalan agak merendahkan Menunduk, ya, menunduk gitu. Coba kita tanya ke santri itu. Itu perintahnya kiai atau kemauan dari santri tersebut? Serba salah. Kiai nggak punya apa-apa, dihina-hina. Nanti kiainya kaya jadi omongan. Wabil khusus untuk para Gus dan Ning ataupun Habib dan Syarifah, kita tidak bisa memilih lahir di mana. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Tapi ketika panjenengan tadi punya privilege ini, kekuatan yang besar butuh tanggung jawab yang besar. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita berjumpa lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Pesantren kian menjadi sasaran tembak. Beberapa kritiknya memang ada yang valid, tapi sebagian besar cuma dorongan julid kayaknya. Di tengah hiruk pikuk itu pesantren harus tetap datang, hadir, menjelaskan dirinya, bukan untuk membantah membabi buta, akan tetapi sekedar menunjukkan bahwa dalam kamus kita itu tidak dikenal kata alergi untuk memperbaiki diri. Seperti para arif berpesan bahwa kami yakin lam yattakhid li'uyubihi mir'atan takassara bil ayyab. Orang yang tidak mau bercermin terhadap kekurangannya, maka waktu yang akan memecahkannya. Dan hari ini kurang lebih kita akan berbincang soal itu, melihat pesantren dengan penuh hormat, tetapi tetap jujur dan apa adanya bersama sosok yang sangat inspiratif, yang dikenal hari-harinya habis untuk mengabarkan kebaikan, seperti tagline Ikhbar. Tapi sebelum itu, kita tilik dulu ada apa di ikhbar.com hari ini. Yang pertama, 5 anak muda NU paling berpengaruh versi ikhbar.com. Ada banyak tokoh yang kita angkat di sini. Ada Mbak Inaya Wahid, ada Feve Zulfikar, ada Gus Romzi. Nah, ini ada Gus Rifkil Muslim. Berita kedua, ada Gus Rifkil menikah bukan soal siapa cepat, tapi seberapa siap. Ini saya kira Gus Rifkil sedang menerjemahkan seringan mungkin tentang bahwa pernikahan itu asasnya adalah mitsaqun ghalidh, sebuah kesepakatan yang kuat yang tentu harus memiliki nilai dan berfondasi pada kesalingan antar dua pihak. Oleh karena itu tidak boleh buru-buru, harus selesai dulu di antara dua insan ini. Teman-teman bisa baca sebuah artikel itu di ikhbar.com. Assalamualaikum Gus Rifkil, matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ganggu aktivitasnya. Satu kali story di Maroko, besok itu udah ganti di Kuala Lumpur. Aku penasaran Gus, pertama ngapunten nih, ini agak sedikit personal. Gimana rasanya? Plong. Kemudian apa yang membuat jenengan tetap termotivasi untuk saya harus tetap bergerak, saya harus tetap datang, saya harus menyapa teman-teman? Yang pertama, bagaimana perasaannya, dinikmatin aja. Dan motivasinya adalah untuk menjadi bermanfaat. Karena khairun nas anfa'um linnas. Dan keberkahan, kemanfaatan ilmu itu tidak selamanya untuk kita kita definisikan secara terlek. Sama seperti misalkan dawuh Mas Syekh Lirboyo yang mengatakan santri itu kalau pulang nanti di rumah harus ngadep dampar. Jangan itu kemudian dimaknai dampar secara terlek. Jadi bagaimana kita tetap bisa nasril ilmi dengan berbagai macam cara dan berbagai macam metode, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat mendukung untuk itu. Banyak orang termasuk saya mungkin atau teman-teman Ikhbar pengen menjadi Gus Rifkil, terkenal kemana-mana gitu. Tapi kalau kodrat manusia itu ada bosan, suntuk, kadang emosi yang nggak bisa ditahan. Tapi kami melihat Gus Rifkil sebagai sosok yang adem aja. Tapi saya yakin ada itu. Gimana cara mengendalikan itu supaya tetap terkendali, normal, manusiawi, nggak muncul kemana-mana, nggak liar gitu. Ketika capek, ketika suntuk, apa yang dilakukan jenengan Gus? Mungkin ada stressing tertentu ya. Setiap orang punya stressingnya untuk menghilangkan kepenatan. Ada berbagai macam cara. Kalau saya memang kebetulan suka olahraga dengan main bola. Atau dulu masih sempat main game, sekarang udah nggak sempat itu. Main bola pun juga sekarang. PUBG Gus? Enggak. Paling PS aja game. Oh PS. Kalau saya masih PUBG banget. HP saya nggak ada gamenya. Oh, Dari dulu nggak ada gamenya memang. Kalau mau main paling ya PS, itu pun
kalau ada lawannya. Saya Iya, iya. kebetulan nggak begitu menikmati online karena Oh, menurut saya serunya itu kalau main sebelahan. Gitu. tatap muka. Iya. Hmm. Jadi kalau sekarang mungkin karena sudah punya anak, Hmm. ya ketika ketemu anak itu semua capeknya itu hilang. Iya, iya. Dan alhamdulillah beberapa kali juga kegiatannya bareng istri. Hmm. Ini yang mungkin berbeda dengan yang lainnya ya, yang kebanyakan justru sendiri. Dan alhamdulillah beberapa kesempatan saya tidak sendiri tapi bersama istri. Dan kalau imkan juga kadang anak kita bawa. Iya, iya. Seperti Pantesan hari ini agak lesu karena nggak sama istri. Ini karena kemarin tadi saya cerita tadi Iya. runtutan kegiatan yang mulai dari jenengan spill juga Iya, dari iya, iya. Maroko ke Singapura ke Malaysia, Iya. masih sempat ke Madura tadi pagi ke Purwakarta, terus Luar ini ke biasa. Cirebon. Iya, iya. Gus, kembali ke agak terkait dengan prolog tadi, saya ngapunten agak nyelonong bahasanya kayak gitu soal pesantren. Jenengan memandang pesantren hari ini dengan berbagai anak panah yang mengarah pada buat nemenin nih pada kita orang-orang pesantren, seperti apa, seharusnya gimana, kemudian apa sih sebenarnya fenomena ini, Gus, yang jenengan baca? Menurut saya ini momen yang tepat untuk pesantren berbenah. Oh, anjing. Jadi Meskipun tidak semuanya valid tuh yes, kritiknya. maksud saya gini, kita jangan denial dengan kemudian mengatakan nggak salah dan sebagainya. Iya. Kita mengakui semua pesantren punya plus minus. Iya. Dan dengan adanya fenomena-fenomena seperti ini harusnya kita semakin untuk berbenah. Yang sudah baik biarkan lebih baik, yang belum baik kita benahi. Jadi perubahan zaman kita juga harus mengikuti tanpa meninggalkan tentunya kekhasan pesantren yang selama ini kita junjung tinggi. Bagaimana cara, kan itu secara normatif, ngapunten, normatif, apa yang kurang dari kita diperbaiki. Tapi ada yang menurut kita baik, tapi sasaran tembaknya itu menurut orang nggak baik. Contoh, orang menuduh kita itu feodal misalnya, tapi kita masih mempersepsikan atau merasakan itu sebagai kebaikan. Susahnya mendefinisikan itu ke orang ini bagian dari persoalan tersebut. Gimana menurut jenengan? Menurut saya itu beda perspektif saja. Sama halnya misalkan saya menulis angka 9 di sini. Yeah. Anda melihatnya angka 6. Nah, dalam hal ini pesantren berarti ketika permasalahan ini harusnya kita dari orang-orang pesantren ini mau berbenah sekali lagi. Contoh kalau tadi jenengan ngungkit feodal. Ketika kemarin ada video yang yang beredar dan ramai. Ketika seorang santri kemudian mau mencium tangan seorang kiainya atau berjalan agak merendahkan menunduk gitu. Coba kita tanya ke santri itu. Itu perintahnya kiai atau kemauan dari santri tersebut? Rata-rata bilang kemauan saya sendiri. Oke, sekarang saya analogikan lagi. Ketika kita baca beberapa hadis Rasulullah SAW itu hadisnya ketika sunnah. Coba kita analisa lagi. Sunnah ketika seorang makan, mohon maaf, boleh saya praktek gak di sini? Ngomong. Bebas Gus Rifkil mah. Sunnah, ini kan sunnah. Sunnah itu makan kan gini kan? Mohon maaf gini. Ini sunnah. Entah itu nutup kanan atau kiri. Ya, bertemu riwayatnya. Tujuannya apa? Untuk menutup setan agar tidak nimbrung waktu makan. Ikut mukbang gitu. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Sekarang saya tanya, bagaimana ketika jenengan diajak makan oleh calon mertua misalkan? Apakah tetap akan menampilkan dengan style sunnah seperti ini atau menunduk seperti ini? Kayaknya cara jalan damainya ya menunduk. Ya. Yang menyuruh siapa? Apakah mertuanya bilang, kamu harus nunduk? Enggak. Ya. Ini analogi sederhana. Ini analogi yang belum pernah tertangkap, belum pernah terungkap juga ini. Iya. Sama halnya seperti sederhananya gitu Gus. Iya, sederhananya seperti itu. Jadi yang dilakukan santri itu kemauannya sendiri. Iya. Kenapa mencium tangan? Hadisnya jelas, Rasulullah man soffahani dakhalal jannah. Wa man soffaha man soffahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Yang kurang lebih artinya barang siapa pernah mencium tanganku akan masuk surga. Dan barang siapa orang pernah mencium tangan tangan sampai yaumil qiyamah masuk surga. Berarti Nabi, sahabat, tabi'in, ulama salafus sholihin sampai ke kiai kita sampai ini. Tujuannya itu. Dan rangka ngalap berkah. Terlepas nanti ada style yang dibolak-balik yang martabak itu kan kemauan mereka sendiri.
Iya. Atau mungkin kita juga kebanyakan justru kita Iya. menarik tangan karena kita sendiri merasa kita belum pantas. iya, tidak selayak itu untuk mendapat penghormatan itu. Masih banyak loh sebenarnya di pesantren ini yang dari santri mau cium tangan kita yang tarik tangan itu masih banyak sebenarnya. Yang itu jarang terekspos. Iya. Jadi sekali lagi yang dilakukan santri adalah wujud kesadaran dalam rangka menghormati ahli ilmi, bukan individual dari kiai ataupun gus ataupun sosok ustadz yang dihormati itu, tapi lebih ke ahlul ilmi. Karena Quran jelas, yarfa'illallahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajat orang diangkat karena standar status keilmuannya. Jadi tujuannya adalah menghormati ilmunya. Tapi memang benar-benar sulit ya Gus, karena ini berbasis pengalaman. Iya. Kalau orangnya nggak pernah ngalamin ya memang nggak bisa dijawab ini sebenarnya. Iya. Nah di antara harus pelan, harus sabar, harus sejernih mungkin. Tapi sebenarnya jenengan capek nggak sih? Ketika pesantren masih terus jadi kok sekarang kayak serial ya. Setelah ini ada ini lagi, ada ini lagi, ada ini lagi. Bagaimana cara jenengan tetap sabar, karena jenengan juga bahaya nih kesorot banyak kamera kan. Sabar kemudian akhirnya menghindari atau jangan sampai jadi blunder yang baru. Jujur ya, sebagai orang yang lahir dari pesantren dan besar di pesantren dan juga hidupnya di pesantren, kita sama-sama ya. Iya. Pasti mengalami perasaan yang sama. Apa? Sakit hati. Iya. Itu pasti. Sakit hatinya karena apa? Kita tadi mengabarkan kebaikan, Iya. mengajarkan kebaikan. Tidak ada tendensi negatif, Iya. tidak ada ujaran negatif, tidak ada hal-hal yang menurut kita di luar konteks keagamaan yang dilarang. Iya. Rule-nya benar. Tapi kenapa tiba-tiba timbul framing yang semengerikan itu? Maka lebih ke bagaimana kita berhusnudzon. Bahwasanya saya meyakini kualitas yang akan berbicara. Diserang bagaimanapun, diakui atau tidak, pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang juga berjasa melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa untuk Indonesia. Dan kalau kemudian bilang wah pesantren itu cuma ada di Indonesia, memang nama pesantren itu ada di Indonesia, di negara lain tidak ada. Bahkan kemarin saya ke Malaysia pun pesantrennya berbeda dengan Indonesia. Tapi kalau santri pertama kali ada itu zamannya Rasulullah, Ashabus Suffah. Yang Jadi di Nabawi itu ya. Iya, jadi kalau orang bilang pesantren itu bid'ah, ya oke bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Dan pesantren ini diakui atau tidak, sekarang ini adalah salah satu lembaga yang bisa menjaga anak-anak dari kenakalan-kenakalan zaman sekarang. Contoh, santri tidak diberi akses untuk pegang handphone. Santri juga tidak bisa kebut-kebutan karena nggak boleh pakai motor. Paling tidak mereduksi beberapa hal-hal yang kenakalan-kenakalan yang tidak didapatkan ketika berada di luar pesantren. Meskipun sekali lagi saya tidak mengeneralisir semua santri itu bagus. Karena sekali lagi oknum. Ada juga santri yang tidak baik. Kadang waktu liburan justru dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Ada juga. Maka pentingnya kontrol bagi tidak cuma kiai beserta stakeholdernya di pesantren, tapi juga kontrol dari orang tua ketika anak ini pulang ke rumah. Jadi jujurnya seperti itu. Kalau dikatakan capek sakit hati, secara manusiawi kita jujur ya capek ya sakit hati. Cuman bagaimana ini menjadi motivasi untuk kita. Agar pesantren ini tadi saya di awal sampaikan kesempatan untuk berbenah. Kurangnya apa kita perbaiki. Jangan denial tadi bilang wah kamu gak santri, kamu gak bisa merasakan ini. Ya agak susah itu. Menurut jenengan ini alamiah apa tersetting? Kita ditembakin kayak gini. Misalnya kasus yang paling viral itu kemarin yang bikin rame itu soal salah satu stasiun televisi yang memframing seperti itu. Itu sebenarnya bukan soal pesantren. Tapi saya itu ngapunten jenengan tahu sendiri 10 tahun lebih di media televisi. Jangan sampai diadu mereknya nih bahaya. Dari 2018 sampai 2000 sebelum pandemi 2020 kita itu punya proyek Gus. Namanya pesantren gitu. Nanti ke track.
Itu ke Lirboyo, ke Sarang, wawancara Mbah Mun pernah, Buya Kafa, kemudian sampai ke pesantren Kempek, itu asik banget. Itu Gus, budgetingnya sekian puluh juta. Nah artinya saya seorang jurnalis pun memandang itu memang nggak beres. Nggak beresnya gimana? Kita aja pengen liput satu edisi itu sekian puluh juta Gus. Untuk hotel, untuk makan, untuk lain banyak hal kebutuhan kita. Itu kan cuma nyatut-nyatut video. Iya kan, nyatut video yang memang beredar kemudian tinggal narasinya aja dibebas-bebasin menurut mereka. Jadi secara kacamata jurnalis pun saya melihat ini bermasalah. Jadi bukan pesantrennya. Inilah yang memunculkan di sedikit sensitivitas saya. Ini kayaknya masif, terstruktur. Jenengan melihat seperti apa? Saya sepakat dengan pendapat jenengan. Tapi mungkin data saya tidak sevalid yang panjenengan tahu, dan kalau pun nanti saya menyampaikan kemudian datanya kurang valid kan juga bermasalah juga. Tapi saya meyakini ini memang terstruktur, dan saya juga mendapatkan info beberapa teman yang hampir serupa dengan panjenengan. Yang mungkin tidak bisa saya sampaikan. Atau jangan-jangan saya yang niru orang lain ya? Karena ini terlalu kalau disampaikan sensitif ya. Nah langsung lompat ke tujuan apa? Kita nggak nyebut siapa ya, tapi tujuannya apa? Apa yang diinginkan dari beruntun ini? Tujuannya salah satunya adalah untuk melemahkan Islam sendiri. Goalsnya yang besar itu. Kayak sebelumnya fenomena kalau boleh saya sebut di sini, kaitan dibentur-benturkannya Habib dengan Kiai. Itu bahkan beberapa tahun sebelum Kiai saya Al-Maghfurlah Mbah Maimun Kapundut itu beliau sudah mewanti-wanti. Nanti akan ada zaman di mana Habib dan Kiai ini dibentur-benturkan. Kamu sebagai santri-santri saya nggak usah ikut-ikut. Maka dari awal ketika bahkan saya mau dimasukkan grup Basul Masailnya, saya nggak mau untuk bahas itu. Kalau bilang ya agak ngejokes saya waktu itu. Grup BA saya udah kebanyakan gitu. Dan yang saya ingat itu, saya menyampaikan juga, saya di santri-santri Mbah Maimun itu pernah dinasihati itu. Jadi kita memang tidak mau terlibat gitu. Ada apa dengan Islam Gus? Tapi nanti kalau rinci-rinci ketemu orangnya ya. Dikit aja, jangan sampai ke tepi jurang banget. Ada apa dengan Islam? Kok kayak terancam betul sama Islam Gus? Ya intinya Islamophobia itu ada. Ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Bahkan ketika di tahun-tahun politik pun mereka itu masih, mungkin beberapa orang politik gak make sense ketika misalkan satu dawuh kiai ini bisa kemudian diikuti semua santri dan alumninya. Mereka salah satunya mau mereduksi itu. Fatwa dari kiai, kepatuhan dari santri. Mereka memandang ini peluang patronisme yang luar biasa gitu ya. Satu tombol selesai gitu. Itu yang mau diacak-acak ya. Gus, saya tertarik dengan kalimat jenengan menjawab pertanyaan saya tadi. Kita waktunya evaluasi, muhasabah, jangan denial, jangan terus menolak gitu. Ini kayak posisi yang sebenarnya penting juga hari ini. Bagaimana cara menyeimbangkan antara kita lahir dari situ, tentu tumbuh dengan cinta ke pesantren, tapi tetap kritisnya terjaga kayak jenengan ini. Apa yang membuat Anda seperti itu? Salah satunya mungkin karena saya tidak cuma bergaul dengan orang pesantren. Kopinya jauh. Kebetulan beberapa teman ya non muslim pun ada. Di luar pesantren banyak, bahkan orang jalanan banyak. Kemudian kita bisa memotret perspektif dari beberapa orang itu. Oh, pesantren itu menurut A seperti ini, menurut B seperti ini, menurut C seperti ini. Bahkan ada orang awam yang memotret santri itu seperti malaikat. Kiai ya lebihnya lagi gitu. Tokoh yang tidak pernah punya salah. Apalagi ketika kita mendefinisikan pesantren itu adalah monarki kecil, kerajaan kecil yang dipimpin seorang raja. Ibaratnya seperti itu. Jadi seakan-akan muncul kiai itu nggak pernah salah, nggak boleh salah. Padahal kita tahu kiai pun manusia. Apalagi cuma Gus, apalagi cuma Ning gitu. Ini bukan berarti mereduksi seseorang ya, tapi frame ini kacamata ini penting sebenarnya tetap di. Jadi kalau tadi saya di awal menyebutkan kepatuhan seorang santri kepada kiai itu selayaknya dan sebenarnya esensinya adalah ketaatannya untuk menghormati ahli ilmi, bukan sosoknya. Karena tadi kiai pun masih bisa salah.
Karena nggak maksum, kecuali Nabi. Kalau Nabi maksum. Iya, iya. Cuma sayangnya kadang beberapa itu fanatismenya berlebihan. Pokok apa kata kiai saya pasti benar, apa kata Gus saya pasti benar, apa kata Ning saya pasti benar. Akhirnya menormalisasi apapun yang dilakukan dianggap benar. Iya. Misalkan mohon maaf, ada seorang Gus atau Ning pacaran, itu kan jelas salah. Iya. Tapi dinormalisasi, wah karena ini. Gitu. Ini ngeri-ngeri sedap nih soal ini, Gus. Iya, iya. Karena fenomena seperti itu. Dan ini sering saya sampaikan kepada para Gus, para Ning, para Habaib, para Syarifah. Kita nggak bisa memilih kita lahir di mana. Kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Tapi ketika jenengan ini dilahirkan dari orang yang punya nasab yang luar biasa, kita punya tanggung jawab yang lebih. Kalau kata pamannya Spider-Man itu apa? Kekuatan yang besar membutuhkan tanggung jawab yang besar. Iya, iya. Film Spider-Man itu. Iya, iya. Ya maka itu harusnya seorang putra kiai, seorang putra habaib ini punya tanggung jawab yang lebih besar. Meskipun, mohon maaf dengan segala hormat, kamu nggak ngalim pun, nggak pinter pun pasti dipanggil Gus atau Ning. Iya. Tetap dipanggil Habib atau Syarifah. Tapi akan tentu lebih baik ketika seorang Gus, Ning, Syarifah atau Habaib ini punya kompetensi dalam bidang keagamaan. Jadi penghormatannya layak gitu. Kamu dihormati karena ilmu kamu, bukan karena kamu anaknya siapa. Kan ada tuh makalah, Faisal Fatayakul hadal abi walakin al fatayakun hal. Pemuda sejati itu bukan yang bilang itu bapak saya, kakek saya, tapi ini loh saya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Sayangnya ada dua hal yang ini. Sayangnya ungkapan itu kadang tidak diungkapkan oleh anak-anak kiainya, tapi orang non Gus misalnya yang ingin mengkritik kita. Sebenarnya itu kan dipakai sama orang-orang yang Gus Ningnya gitu. Yang kedua berarti cara kritis adalah nonton Spider-Man, teman-teman. Tapi menarik, kayaknya butuh penegasan. Varian serangan publik ke pesantren pun beragam. Ada yang tadi kita sudah bahas soal feodalisme, ada soal kekerasan seksual, yang terakhir yang baru hedonisme nih. Kita nggak mengebuk rata bahwa itu tertolak oleh kita, karena memang secara faktual ada gitu. Biasanya nih orang menjawabnya gini, orang-orang pesantren, kekerasan seksual hanya sekian 0,0000 sekian persen dari jumlah, apakah itu cukup? Selesai. Seharusnya gimana? Berawal dari normalisasi. Hal yang tidak pantas, hal yang tabu dinormalisasi, akhirnya dianggap itu pantas. Boleh saya sebut di sini? Yeah, contoh, Meryl, Warok, fenomena seperti itu. Biar lebih jelas, barangkali ada viewer Cirebon nyempet. Jangan tanggung gitu. Ya, ini kan hal yang jelas tidak boleh. Tapi kemudian dinormalisasi. Dengan dalih kalau di luar adanya cewek, di pondok adanya cowok. Jelas-jelas padahal di Sulamut Taufik dan di sarahnya dijelaskan kalau seorang laki-laki itu melihat perempuan yang bukan mahramnya. Pun sebaliknya, seorang perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya, itu dosanya 1. Tapi kalau seorang laki-laki melihat amrot, laki-laki yang kemudian dia nafsu, seingat saya wakilat 70, wakilat 17 dosanya. Silakan dicek itu di Sulamut Taufik maupun di sarahnya Sulamut Taufik. Berlipat. Tapi saya nggak tahu apakah karena memang keawaman saya atau memang konteksnya yang berbeda. Soal normalisasi itu saya nggak nyangkut, Gus. Ini saya cari. Karena di pesantren kasus-kasus itu tetap dikasih punishment, tetap dilarang, tetap diapa. Tapi orang menyangka itu dekat dengan pesantren. Jadi kalau jenengan memakai term normalisasi, saya agak blank nih. Oke, ini salah satu sampel. Saya sebutkan lagi misalkan bullying. Santri baru itu biasanya mendapatkan tes mental. Ya meskipun nggak sampai kekerasan fisik. Hampir di semua lembaga pendidikan ada. Makanya di lembaga pendidikan manapun tidak diperbolehkan bullying. Terus lagi tadi, beberapa hal yang lain. Misalkan takziran yang berlebihan. Simpel sebenarnya. Kalau kamu tidak mau ditakzir, ya jangan melanggar. Oke. Nah, ini kebanyakan dinormalisasi. Normalisasinya tadi, wah itu biasa kok. Santri kok nggak kuat digojlok, nggak kuat, ya pulang aja. Atas nama roasting. Iya, atas nama
tes mental dan sebagainya. Ini kemudian copy paste. Karena saya dulu waktu santri baru saya dilakukan seperti ini, maka santri baru ketika saya sudah senior ya saya perlakukan yang sama. Loncoisasi kayak di kampus maupun di sekolah kan seperti itu. Ya akhirnya perasaan kasus seperti ini nggak hanya di sini ya gitu. Iya, sebenarnya sama aja. Cuman sebenarnya kita bisa loh menghentikan itu bisa. Maka harusnya kita yang anak sekarang, generasi sekarang itu harus lebih wise, lebih melek apa yang kita dapatkan dari zaman sebelum kita. Entah itu parenting kalau yang udah punya istri, punya anak. Nggak harus parenting yang kita terima dari orang tua kita kopas untuk kita. Nggak bisa. Sayyidina Ali dawuh, didiklah anakmu sesuai zaman. Ya kan? Pesantren pun sama. Di pondok, di sekolah, di kampus pun harusnya sama. Nggak harus kemudian budaya balas dendam. Karena saya dulu dibully, saya harus bully, enggak. Ini sedikit contoh. Ya. Saya melakukan itu ketika waktu saya nyantri di sarang. Ketika saya udah senior, saya ketua kamar dan pengurus kemudian berjenjang kan naik. Saya bilang ke anak kamar saya, tidak ada itu untuk kamar ini tidak ada lagi itu santri baru harus gini. Terus kemudian kalau ada IN, tahu IN? Ya, ada santri yang datang bawa atau dijenguk orang tuanya ada jajan. Kalau di Jawa Barat itu bestel. Ya. Biasanya kan dihabiskan seketika itu juga. Yang nggak di kamar ya nggak dapat. Yang puasa juga nggak dapat. Tapi saya punya kebijakan, penghuni kamar ini semua punya kesamaan hak. Jadi kalau ada hak seperti itu, minimal singkirkan dulu, keep dulu, simpan beberapa untuk teman-teman kalian yang hari ini tidak ada di kamar. Atau nanti dibuka ketika sudah maghrib. Kasihan yang puasa. Alhamdulillah jalan. Sama ketika kemudian kita sebagai calon-calon pemangku kebijakan di pesantren, stakeholder, itu mata rantai normalisasi itu bisa kita putus dari kita sendiri. Gak boleh seperti ini, gak boleh seperti ini. Terus kemudian gak boleh ada hal-hal ini. Itu bisa dirumuskan. Dengan cara apa? Melibatkan stakeholder, kemudian melibatkan wali santri, dan semuanya. Semua unsur dilibatkan. Pengasuh, pengurus pondok, santri, wali santri. Kalau perlu nanti sekalian melibatkan untuk pihak berwajib atau dari kesehatan yang sesuai dengan kepakaran masing-masing. Dan perlu juga adanya istilahnya memberikan informasi yang tepat. Misalkan memberikan seminar di pesantren, sosialisasi kaitan anti kekerasan, entah itu secara seksual maupun verbal, terus kemudian tadi fenomena bullying dan kemudian yang lain-lain sebagainya itu perlu disampaikan. Dan sedikit yang sering saya sampaikan ketika di antara beberapa nasihat di awal tahun ajaran, saya selalu menyampaikan bahwasanya hal yang kecil saja kaitan bullying. Contoh kita memanggil nama bukan nama asli kita. Saya selalu mengingatkan itu. Karena sebenarnya kita tidak boleh memanggil nama selain nama asli kita. Karena nama itu doa. Nama itu dipilihkan orang tua gitu. Kecuali 3 perkara kan. Lakop, kunyah, sama nisbat. Kalau lakop itu memanggil dengan tujuan memuji atau merendahkan. Seperti Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah ya Humaira, perempuan cantik yang mukanya merah merona gitu. Kemudian untuk menjelekkan misalkan Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan, itu bukan nama asli. Terus kemudian kalau kunyah memanggil nama bapak atau nama anak atau nama ibu. Misalkan kalau saya pakai kunyah ayah saya berarti ya Ibnu Suyuti misalkan. Atau mau pakai anak saya berarti ya Abu Alzam misalkan. Boleh. Yang ketiga yang sebelum berarti nisbat. Nisbat menyandarkan terhadap daerah asal. Misalkan Cirebon Asirboni, Al-Jawi, Banten Al-Bantani, ya seperti itu. Nah 3 ini boleh. Kalau tadi memanggil nama orang tua dengan catatan apa? Dengan catatan 3 hal ini yang dipanggil ikhlas. Kalau nggak ikhlas jadi masalah ini. Ada satu cerita menarik waktu saya SMA. Teman saya dipanggil nama bapaknya. Kalau boleh sebut namanya Anang, bapaknya Gatot. Terbiasa di sekolah dipanggil Gatot. Tiba-tiba temennya main ke rumahnya,
ketok pintu, Pak, Gatot ono. ada. Padahal si bapaknya itu sendiri, untungnya nggak marah. Hmm. Dan bahkan kalau memanggil nama itu di beberapa pondok atau kampus atau universitas di luar negeri itu masih di Timur Tengah. Ini contohnya Gus Idror, putra ragil Mbah Maimun Barang. itu. Ketika di Saudi, ketika ngaji di Mekah itu di Sayyid itu dipanggil Maimun Soghir. Maksudnya putra Mbah Maimun yang paling kecil. Iya. Dan happy-happy aja. Tapi saya tertarik merelevansikan terhadap sesuatu untuk pembahasan ini, tapi saya pengen mundur dikit, Gus. Meskipun ada hubungannya ya. Evaluasi, muhasabah kalau untuk Gus Rifkil nggak usah lah. Tidak pernah blunder. Ya Dan semoga. kayaknya potensinya kecil lah untuk blunder. Kemudian bukan orang yang disorot, Gus. Nah, ini kan pesan untuk beliau-beliau nih yang banyak disorot, yang terjebak, dan jenengan sudah melakukan apa untuk evaluasi ini nyampe? Kaitan nasab ini kan tidak menentukan nasib ya. Jadi kalau di awal tadi saya sempat menyampaikan laisal fata itu harusnya kita berbangga terhadap kita sendiri. Dengan segala kemampuan dan kelebihan kita, jangan mengandalkan nasab. Itu yang saya sampaikan juga kepada santri-santri, termasuk yang di Mambolik maupun yang di Alisan, yang di Lirboyo. Ketika panjenengan masuk ke pondok, saya bilang, ya, entah itu anaknya kiai, anaknya habaib, atau anaknya orang kaya sekalipun, apapun status kamu, lepas itu semua. Ibarat gelas, nolkan gelas kamu. Ya. Agar apa? Transfer ilmunya lebih mudah. Kalau kamu merasa si paling Gus, padahal teman kamu Gus juga banyak misalnya. Atau si Kadang pesantren itu kumpulan Gus sebenarnya kan? Ada, Yang apalagi jadi ada persoalan beberapa ini. pesantren juga kumpulan Habib juga ada gitu. Jadi kalau dia merasa si paling, akhirnya dia malu sendiri. Maka lebih baik itu. Dan bahkan saya justru menarik ketika kemarin contoh terakhir kalau di kemarin di Maroko itu banyak sebenarnya putra kiai yang tidak menunjukkan kegusannya. Dilalah ketemu saya kebuka semua. Jangan-jangan wali kasab saya ini. Justru harusnya seperti itu, nggak usah menunjukkan. Maka evaluasinya adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Jangan mengandalkan nasab. Terus kemudian grade-grade itu ya udahlah cuekin aja. Ya, jadi selagi kita benar, selagi kita menyuarakan kebenaran, selagi kita tidak melanggar syariat, ya, kenapa harus? Tapi lebih strategis Gus Rifkil, siapa yang dilakukan Gus Rifkil dengan memberi pesannya kepada para santri ribuan ini, motong generasi lah. Mudah-mudahan mereka tidak meneruskan sesuatu yang kita enggak pengen itu. Tapi pernah ngerasain gini gak Gus? Tahun 2023 kita itu kebetulan di sini ada tamu, di pondok pesantren ini ada tamu Kak Seto, pemerhati anak. Di hari itu kita buka seminar nasional Gus, dihadiri puluhan pesantren dari Indonesia. Yang Jawa Barat datang ke sini, tapi yang luar kota, luar pulau itu pakai hybrid. Kita mendeklarasikan jaringan pondok pesantren ramah anak JPPRA. Kita jalan tuh Gus, kampanye. Kalau ada penerimaan santri baru kita suruh ngisi soal bullying, soal kekerasan seksual, soal apa. Di beberapa tempo waktu itu kita nerima WA dari kiai yang kita panuti. Jangan memperburuk citra pesantren. Ya nggak sebut dong. Yang terima pesannya aja udah getar gitu. Jangan pernah dengan sekritis itu, jangan tadi pernah nggak mendapat gimana ya? Bukan orang yang kita benci nih yang WA ini, orang yang kita cintai, yang kita kagumi, yang bolak-balik tangannya. Oke, mungkin kiai tersebut punya perspektif yang lain, nggak mau citra pondok jelek. Akan tapi kalau kita tidak melek dengan fenomena yang ada, normalisasi hal-hal tidak baik ini akan terus berlangsung. Contoh mungkin seperti ini. Saya waktu itu ingat waktu Gus Yassin, wakil gubernur Jawa Tengah. Pernah waktu itu di periode yang pertama, beliau menyampaikan satu kajian yang di Jawa Tengah itu ada beberapa orang ya yang sudah mendapatkan penanganan kaitan HIV AIDS. Dan sudah ditangani dan rehabilitasi segala macam, intinya tindakan dari Pemprov. Itu kan satu prestasi yang bagus. Tapi menurut beberapa tokoh yang lain,
justru perspektifnya jelek. Wah, sekarang kok bobrok ya? Jadi mengungkap fakta untuk menyelamatkan generasi berikutnya ini dianggap justru memperburuk citra Iya. dari alma mater tertentu. Apa yang jenengan lakukan? Kalau saya misalkan di posisi itu, saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan beliau dengan segala kerendahan hati tanpa mengurangi rasa hormat kepada Iya. beliau. Saya akan menyampaikan statement saya, alasan saya. Terlepas setelah itu beliau berstatement apapun, kebijakan apapun, ya Iya. ranahnya berbeda. Maka di awal itu tadi saya sampaikan, menurut beberapa ahli, perspektif tentang definisi pesantren adalah satu kerajaan kecil yang dipimpin oleh raja. Maka setiap kerajaan tentunya punya otonom tersendiri, Iya. punya aturan-aturan tersendiri. Dan saya yakin kok ketika itu diflorkan dengan kita tadi di awal, pesantren harus berbenah. Lebih banyak yang setuju pesantren berbenah daripada pesantren menormalisasi dan menostalgia hal-hal tadi. Saya pengen jenengan lebih detail mentausiah kata berbenah. Berbenah itu kan ada yang dilakukan, kadang ada yang berubah, ada yang diubah, diperbaiki kan diubah. Oke. Tapi ada zona pesantren kalau diubah semua ya hilang jati dirinya. Jenengan bisa nggak membuatkan kami arsiran zona apa yang boleh diubah, apa yang tidak boleh diubah? Yang tidak boleh dirubah tentunya tentang kekhasan pesantren tersendiri. Kaitan nasril ilminya, kaitan wadifahnya, kaitan kurikulum kepesantrenannya yang tentunya tiap pesantren mempunyai kekhususan masing-masing. Yeah. Punya misalkan wadifah tersendiri. Misalkan ada yang selain kajian keagamaan juga ada misalkan mengamalkan aurat-aurat tertentu. Itu jangan diubah-ubah. Tapi ketika kemudian kita perlu untuk berbenah kaitan misalkan sarana prasarananya. Kayak waktu. Ya ini bagian dari isu. Ya, kita harus berbenah. Karena faktanya mungkin ini nggak benar. Sorry to say, kita harus berbenah untuk ini. Atau mungkin kaitan kesehatannya. Belum terpenuhi secara gizi dan segala macam sarpras kesehatannya. Ini harus berbenah sesuai dengan zaman. Terus kemudian kaitan tadi isu-isu kayak mental health, kita juga udah mulai memperhatikan ini, kayak bullying dan sebagainya. Jangan kemudian normalisasi, wah itu kan bentuk dari takzir, itu tujuannya untuk membuat anak ini semakin baik. Mentalnya kuat, Mentalnya baik. kuat. Masalahnya adalah anak sekarang berbeda dengan dulu. Gen Z ini disebut generasi strawberry. Yang kelihatan bagus di luar tapi lunak lembek di dalam. Kalau kita kesembak kali bisa. Contoh ini. Iya. Bukan menormalisasi sekali lagi. Iya. Zaman jenengan zaman kula mondok atau mungkin zaman sekolah lah sebelum mondok. Zaman sekolah SD atau MI atau SMP SMA lah ya. Paling tepat mungkin MI atau SD. Iya. Ketika ada seorang anak pulang, kemudian nangis, ngadu ke bapaknya atau ibunya. Bu, Pak, saya tadi dijewer bapak atau ibu guru. Sekali lagi kita tidak menormalisasi ini karena ini nggak benar. Ibu guru atau bapak yang menjewer itu nggak benar. Pasti jawaban dari bapak atau ibu kita bilang, atau si anak itu bilang, pasti kamu, kenapa kamu dijewer? Pasti karena kamu nggak benar. Bisa jadi kamu nggak ngerjain PR, kamu di kelas tidur, atau kamu Kelahi. ya pokoknya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Akhirnya guru itu menegur kamu dengan cara dijewer. Ya, coba bagaimana kalau terjadi sekarang? Pulang bilang gitu, bapaknya lagi mana gurunya? Lapor polis. Ya kan? Ayo kita visum segala macam. Bahkan di pondok pun sama seperti itu. Nggak cuma di sekolah formal. Maka tadi saya bilang, kita tidak bisa menormalisasi hal-hal yang dulu menurut kita kayak tadi bullying, gojolokan itu alah biasa, santri gojolokan itu biasa, santri takziran itu biasa. Nggak bisa. Kita harus oke lah, tetap ada takziran dalam rangka karena melanggar peraturan. Tadi makanya saya simpel, kalau nggak mau ditakzir ya jangan langgar. Tapi mungkin takzirannya sudah dirubah sedemikian rupa menyesuaikan zaman. Bisa kan misalkan takzirannya apa? Baca Quran. Pahala kan? Iya. Atau bahkan di beberapa pesantren sudah menggunakan takzir bil mal. Takzirannya denda uang. Tidak ada konteks fisik. Itu juga ada juga wali santri bilang kok bayar terus. Ya artinya kalau nggak bijak juga bahaya juga ya. Iya makanya. Maka tadi saya bilang di awal,
konsep semua ini perlu dirumuskan, melibatkan pengasuh, pengurus, perwakilan dari santri, wali santri, stakeholder yang terlibat, misalkan kayak polisi ataupun ya yang berwajib dan juga dari kesehatan, nanti dirumuskan bareng-bareng. Ini bisa. Kira-kira solusinya seperti apa? Kita berkaca ke isu parenting, Gus, ada quote menarik. Kalau kamu suka atau menerapkan gaya parenting sekarang, jangan caci maki gaya orang tuamu mengasuh kamu. Itu bijak banget tuh parenting. Kalau kita tafsirkan ke soal pesantren tadi, kita itu kadang bingung berhadapan dengan itu. Contoh di sini kita kampanye anti kekerasan anak atau seksual atau apa. Tapi ada cerita dari masyarakatnya, misalnya dulu kakek kamu itu ngaji nggak bisa atau ngantuk, gedorin Gus. Gedorin. Kalau kayak dulu kan takzir serem-serem banget. Malah era angkatan saya itu mondok pesantren, mondok di Kempek itu masih ada. Dulu ya angkatan saya itu disiram kotoran gitu. Masih ada. Kalau sekarang kan nggak bisa, nggak ada di Kempek. Itu gimana kalau melihat riwayat dulu itu, kita sikapnya harus seperti apa? Kita tidak bisa mengcopy paste apa yang kita terima dari orang tua kita untuk kita terapkan ke anak kita. Karena zamannya berbeda. Maka ambil yang baik yang dari orang tua kita ajarkan kita. Parentingnya seperti apa. Tinggalkan yang jelek. Karena saya yakin orang tua kita pengennya yang terbaik untuk kita. Sesuai dengan kemampuan beliau waktu itu dan zaman yang relevan waktu itu. Akan tapi menurut perspektif kita bisa jadi itu nggak benar. Mungkin sama halnya apa yang saya lakukan ke anak saya, yang menurut saya ini sudah yang terbaik untuk dia, bisa jadi menurut dia ada hal yang menurut dia nggak benar. Maka kita harus itu saling berbenah. Dan orang tua itu jangan merasa si paling benar. Dengan konteks birrul walidain. Kemudian seakan-akan mendoktrin orang tua selalu benar. Anak nggak boleh istilahnya mengeluarkan pendapat saja kadang nggak boleh, membantah apalagi gitu. Ini doktrinnya terlalu kuat. Maka kita harusnya mulai sekarang, ayo kita discuss, membuka ruang diskusi. Kamu pengennya apa? Ini kita arahkan seperti ini. Kalau dulu kan enggak, pokoknya kamu gini. Gitu. Bahkan kalau dulu mondok itu kan pemaksaan ya. Sekarang kan banyak justru anak kecil itu pengen mondok. Kemauannya sendiri. Ini kan perlu kita hargai. Itu unik juga sih. Iya. Kalau dulu kan gitu, kamu kalau nakal saya pondokkan. Buangan. Penjara. Jargon dulu seperti itu. Makanya ada lagu Penjara Suci, Gus ya. Betul. Lepas dari segala persoalan tuduhan ke kita. Tapi ini bagian dari problem kita. Kita belajar fikih muamalah dari kecil, Gus. Saya sudah beberapa maturkan ini ke banyak tokoh. Tapi saya ingin meramu semua termasuk dari Gus Rifkir. Kita belajar fikih dari kecil muamalah. Ibtida, Sanawi, Aliyah, sampai Alfiyah juga masih ada fikihnya, Fathul Mu'in. Muamalah. Tapi ketika keluar, ekonomi syariah lagi seksi. Perbankan syariah lagi keren. Usaha industri halal lagi keren-kerennya. Kita gak dapat tempat. Yang ada di jajaran adalah orang-orang yang gak pernah mondok. Padahal mungkin lebih fasih. Mungkin lebih fasih kita. Ada persoalan apa, Gus, menurut jenengan? Dan sebenarnya pesantren bagian dari berbenah tadi agar pendidikan yang kita dapat dari pesantren itu relevan dengan kebutuhan nanti ke depan. Pentingnya kita untuk merelevansi zaman. Quran relevan dengan zaman. Kitab-kitab pun sebenarnya kalau kita mau kaji lebih ulang sebenarnya masih relevan dengan zaman. Tergantung bagaimana kita value kosmalam yukolnya. Kita analogikan, kita ini kan. Kalau tadi jenengan nyebut ekonomi syariah, mohon maaf dengan segala hormat, banyak masih lulusan pesantren itu seakan-akan dinabobokkan dalam tanda kutip. Ya kamu jangan terlalu kedonyan, tahu kedonyan? Kamu jangan terlalu mikirin duniawi. Kamu itu dididik di lembaga keagamaan yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan akhirat. Banyakin syukurnya, banyakin tirakatnya, tahu. Ini justru akhirnya meninabobokkan santri-santri itu. Boleh enggak sih sebenarnya kita itu mencari duniawi? Itu kata kunci pertanyaan boleh publik. Boleh enggak santri itu memikirkan duniawi, boleh enggak?
Ya menurut konteksnya ya perlu lah, harus lah. Boleh. Kadang makanya kita itu, mohon maaf ini, salah, serba salah. Kiai nggak punya apa-apa, dalam tanda kutip kiai fakir miskin, dihina-hina. Iya. Nanti kiainya kaya jadi omongan, Iya, serba salah. serba salah. Maka kalau saya boleh memberi saran kepada teman-teman santri yang masih di pondok yang nanti mau pulang, jenengan juga harus memikirkan duniawi, tapi dengan tanda kutip dunia ini untuk sarana prasarana Iya. kebahagiaan akhirat. Jadi tidak melompat gitu ya. Contoh, bahkan mau ibadah pun kita butuh duniawi. Haji, umroh bisa berangkat nggak Itu tanpa duit? contoh paling valid tuh ya. Atau mungkin yang lain lah, sekelas mau ngamal di masjid yang kota amal jalan itu kan juga pakai. Meskipun saya pernah bilang ada sedekah yang murah meriah, nggak pakai rupiah, cukup senyum. Tapi kira-kira kalau ada kota amal lewat mau disenyumin aja, kan enggak. Nah makanya itu dalilnya bagus, sangat jelas sekali doa yang kita baca, doa sapu jagat. Kan jelas, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bukan langsung Robbana atina fil akhirati hasanah kan. Jadi ya boleh-boleh saja selagi memang sesuai koridornya, mencari hartanya itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar koridor-koridor yang ditetapkan oleh ajaran yang kita pelajari dari pesantren seperti itu. Kalau sepengalaman saya Gus Kulo, santri asal berani, asal mau di zona apapun dia akan masuk, akan kepake. Bukan dari saya wartawan ya, tapi banyak ada yang ini itu masuk kepake asal mau gitu. Iya. Nah menurut jenengan apa yang membuat santri itu bisa seperti itu sebenarnya, bisa siap pakai dimanapun? Ini untuk memotivasi teman-teman yang tadi yang gimana ya saya pulang gitu. Dan bagaimana cara mengasah itu? Itu didapatkan ketika santri ini belajar di pesantren. Apalagi ketika tadi saya bilang di awal, ketika masuk di pesantren mengosongkan gelasnya, embel-embelnya dilepas semua, dia akan benar-benar bisa ngeblend, dia akan benar-benar bisa melakukan semua kegiatan di pesantren, mulai dari ro'an, ya, yang sempat jadi masalah juga itu ya. Masalah juga. Ya. Pokoknya apapun yang dilakukan kayaknya. Iya. Jadi santri itu kan juga nggak cuma belajar, diajarkan ekstrakurikuler yang lain. Ada juga nanti kerja bakti ro'an itu. Kemudian diajarkan untuk berorganisasi, mulai skup paling kecil kamar, nanti pondok, kemudian mungkin madrasah, ada skup yang luar lagi mungkin mewakili pondoknya. Ini kan diajarkan seperti itu. Terus diajarkan lagi untuk berkhidmah, melayani. Karena man khodama khutimah. Al ilmu bita'alum wal barokah khidmah. Dapat semua. Jadi misalkan nantinya di dunia pekerjaan ketemu sama atasan yang rewel, udah biasa. Udah pernah mungkin ketemu orang-orang model kayak gitu. Udah kebal, dibully, dikatakan udah biasa. Ini santri zaman dulu ya maksudnya. Itu. Terus kenapa bisa semua? Dari yang nggak bisa, santri itu mau belajar. Itu sih. Coba sekarang gini aja deh. Silakan riset ini dilakukan. Ada santri yang belum bisa sama sekali mengoperasikan komputer, laptop misalkan. Terus kemudian ada seorang mahasiswa yang sudah bisa, tapi memang bukan jurusannya komputer. Kasihlah waktu santri ini sebulan, ya. Dengan yang tadi, saya jamin sebulan yang ke depan, santri ini akan lebih setingkat, mungkin 2 tingkat lebih mahir dibandingkan yang mahasiswa ini. Apa indikatornya? Buktinya adalah saya sendiri pernah melakukan itu. Waktu saya di Sarang, saya mengangkat sekretaris organisasi saya, Persatuan Santri Sarang Kendal itu, orang yang notabene belum bisa mengoperasikan komputer sama sekali. Tapi saya tahu anak ini gigih, anak ini mau belajar. Oh itu ya berarti poinnya, gigih. Iya. Karena santri itu. Satunya lagi adalah di madrasah, saya mengambil satu talent atau teman santri sama belum bisa komputer sama sekali, di Meding, tapi dia punya tulisan yang bagus. Sekarang atau bahkan beberapa tahun yang lalu, dibanding saya yang waktu itu sudah bisa duluan,
lebih pintar mereka. Hmm. Ini based on true story-nya. Dan poinnya adalah tadi, mereka itu rasa penasarannya tinggi dan mau belajar dan gak malu untuk bertanya. Tapi bagaimana jenengan menjelaskan Ro'an ke publik? Karena kemarin juga tetap bagian dari isu ini. Itu kan bisa dipakai nanti kita sudah di rumah bermasyarakat. Ada kan kerja bakti. Dan itu termasuk etos kerja yang dibanggakan oleh Indonesia. Indonesia itu orang Indonesia gotong royong. Kerja bakti itu ada. Bahkan kalau di beberapa daerah ketika seseorang tidak ikut kerja bakti ada sanksi sosial. Maka menjelaskan seperti itu aja. Kita mau membangun fasilitas publik yang mana kalau dikerjakan secara bersama-sama ini akan lebih cepat selesai, lebih efisien. Terus kemudian misalkan bilang kenapa nggak ambil tenaga ahli aja? Ada tenaga ahli pasti. Pesantren itu ketika Ro'an pasti ada tenaga ahlinya. Gak mungkin asal ada tenaga ahlinya. Lah biasanya santri-santri itu cukup sekedar membantu apa namanya? Ya, atau proses masalnya kayak ngecor itu kan memang butuh cepat gitu. Iya butuh cepat dan mesin pun nggak ngatasi. Mesin cor itu nggak ngatasi. Tapi teori prosesnya udah sama yang ahli tukangnya kan. Iya biasanya briefing dulu dan nggak ngawur. Ketika seorang tim Ro'an ya ketua Ro'annya itu pasti briefing dulu. Bahkan nggak cuma Ro'an kan nggak cuma di bangunan ya. Iya. Contoh saya ingat waktu di Sarang. Waktu itu ada tim Ro'an yang nyari orang. Waktu itu Ro'an di sawahnya Mbak Maimun. Saya daftar nih. Panen apa? Ya waktu itu pokoknya waktu ada kerjaan di sawah gitu. Ayo Kang sing meh Ro'an gitu. Saya daftar kan. Orangnya bilang, kamu nggak usah. Kamu pasti nggak bisa. Mereka udah tahu. Gak apa-apa Kang saya mau belajar. Jangan, ini kita butuhnya kerja cepat. Daripada kamu ikut nanti nyusahin. Malah repotin. Iya, karena tahu. Ya udah kamu Ro'an yang lain aja. Bersihin sampah atau yang lain. Yang ini jangan. Ini based on true story saya. Jadi sebenarnya mereka pun juga ada mappingnya, ada ininya. Iya. Gak mungkin orang yang nol diajak. Ini justru buang-buang waktu, buang tenaga dan gak cepat selesai gitu loh. Tapi dari narasi jenengan tadi ini perlu dipahami teman-teman non pesantren juga. Ada Ro'an daftar. Iya memang. Bagaimana bisa disebut pemaksaan, perbudakan? Memang kita gitu ya. Iya. Ada peluang Ro'an nih, kita daftar karena seneng. Tadi ada mapping tadi. Jadi kalau yang merasa kamu gak usah. Gitu. Jadi kayak rekrutmen karyawan. Iya, hampir seperti itu. Jadi kan kita cerita itu aja bisa menolak bahwa ini perbudakan. Sukarela kok kita yang daftar gitu. Gus agak tahtim nih mungkin nggak tahu mau beranak enggak nih pertanyaan ini tapi tahtim. Jenengan punya emban amanah abah di Kaliwungu sekaligus mungkin harus juga bertanggung jawab membantu di Lirboyo. Tapi kalau ada takdir lain, peluang mengembangkan pesantren yang ideal yang menurut sampean pengen banget saya akan membuat pesantren seperti apa? Mengapa? Ini menarik ya. Jadi kalau memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun nantinya saya bertempat, bermukim, entah di dua tempat itu atau di tempat yang lain gitu, kembalikan ke qada-qadarnya Allah. Tapi kalau jalan semua lah gitu. Tapi kalau tadi misalnya jenengan bilang ada kesempatan, memang ditakdirkan Allah, kemudian satu tempat baru, apa yang akan saya lakukan? Tentunya saya akan membuat lembaga ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Dan mungkin lebih moderat, lebih menyesuaikan zaman, tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman yang diajarkan di pesantren. Jadi al-muhawadatu al-qadimis shalah wal jadul. Jadi al-aslah ini tetap saya pertahankan. Dengan tadi kesadaran terhadap beberapa hal, mental health. Kemudian tadi bagaimana kita menghadapi beberapa masalah, penanganannya seperti apa, problem solvingnya seperti apa, dan mungkin juga kurikulumnya kita sesuaikan juga. Kalau memang dikehendaki Allah, pengennya seperti itu. Tapi sekali lagi ini tadi kan kembali ke qada-qadarnya Allah. Jadi kalau memang diberi kesempatan dimanapun gitu, ya tentu kita akan memaksimalkan apa yang ada, menjalankannya sesuai yang diamanahkan kepada kita. Akan tapi saya punya
apa yang sering saya sampaikan dan bahkan dengan istri saya, kaitan parenting, kaitan pendidikan, kaitan mental health, apapun itu, tentunya itu akan menguap begitu saja kalau tidak diimplementasikan dalam satu bentuk lembaga yang ada kurikulum itu. Jadi ini mungkin PR bagi saya, bagaimana mengimplementasikan apa yang saya sampaikan dan istri saya sering sampaikan juga kaitan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir. Ini banyak yang ngaminin Gus. Terakhir Gus, paling akhir ini, janji deh paling akhir. Teman-teman juga nunggu. Pesan buat teman-teman santri, Gus dan non Gus. Meskipun nanti Gus Rifkil pasti akan setara memberi pesannya, tapi karena kaitan dengan isu ini, monggo. Pesan apa yang ingin jenengan sampaikan untuk teman-teman santri di Indonesia? Sebagai seorang santri itu harus tetap belajar. Baik masih di pesantren maupun ketika sudah di rumah. Sering-seringlah berta'aluk dengan para masyayikh. Jangan sampai putus kontak. Maziltu Tholiban itu harus tetap saya selamanya santri. Dan di tengah gempuran era yang memojokkan pesantren, yakinlah bahwasanya pesantren itu seperti yang tadi saya awal bilang, salah satu dan satu-satunya lembaga yang sangat berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia, melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap Indonesia. Dan sekali lagi sering saya sampaikan, perbaiki kualitas diri. Jangan cuma mengandalkan nasab, karena nasab tidak menentukan nasib. Konsepnya tadi laisal fata yakul, dan wabil khusus untuk para Gus dan Ning ataupun Habib dan Syarifah, saya ulang lagi meskipun tadi saya sudah sampaikan, kita tidak bisa memilih lahir di mana. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Tapi ketika panjenengan tadi punya privilege ini, ya kekuatan yang besar butuh tanggung jawab yang besar. Jadi kalau teman kalian belajar 1 jam, minimal kalian belajar 2 jam atau yang lainnya. Terus kemudian jaga sikap, apalagi di tengah era media sosial seperti ini. Saya di awal tadi menyampaikan kaitan pacaran segala macam. Kalau bisa jangan. Dan kita tahu hukumnya itu udah haram. Apalagi kalau panjenengan melakukan itu nanti ditiru oleh santri-santrinya, ditiru muhibinnya, akhirnya menormalisasi, oh itu boleh. Atau melakukan hal-hal negatif yang lain. Gak perlu saya sebut misalkan. Ini pokoknya saya yakin panjenengan lebih tahu do and don't-nya apa. Jadi istaftif kolbak, tanyakan ke hati kamu, pantas atau tidak, layak atau tidak ini saya lakukan sebagai seorang santri. Karena esensi dari itu semua, kalau kita mengambil definisi santri dari Gusmus adalah semua orang yang berakhlakul karimah ini termasuk santri. Maka mafhum mulafahnya bagi saya, kok ada santri tidak punya akhlakul karimah, maka tidak layak disebut sebagai santri. Jadi yang paling penting adalah tidak cuma pintar, tapi juga berakhlak. Luar biasa, merinding teman-teman. Mudah-mudahan nyampe, mudah-mudahan jadi bahan permenungan luar biasa. Matur suwun sangat Gus. Obrolan ini bakal hadir di versi cek di ikhbar.com dan kita jumpa lagi di sini ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.